Sepak bola Asia Tenggara baru saja mencatat sejarah baru yang mendasar. Sebuah babak baru dalam kompetisi regional resmi telah dibuka dengan pengumuman bersejarah. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA secara resmi memperkenalkan turnamen baru yang disebut FIFA ASEAN Cup, sebuah kompetisi yang pasti akan mengubah total peta persaingan dan status sepak bola di kawasan ini. Inilah liputan selengkapnya. Pengumuman penting ini disampaikan langsung oleh Presiden FIFA Gianni Infantino dalam kunjungan resminya ke konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-47 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Minggu 26 Oktober 2025. Dalam momen krusial tersebut, Infantino tidak datang dengan tangan kosong. Ia menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU bersama dengan Sekretaris Jenderal ASEAN Dr. Khaw Kim Horn. Aksi penandatanganan ini tidak hanya sekedar formalitas, namun merupakan simbol konkret dari kerjasama resmi dan koordinasi langsung antara badan sepak bola tertinggi dunia dengan Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Ketua ASEAN yang saat itu dijabat oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerjasama antara FIFA dan ASEAN sejatinya bukanlah hal yang baru seumur jagung. Gagasan ini sudah mulai bergulir sejak KTT ASEAN tahun 2019 di Thailand. Namun fokus kerjasama awal saat itu lebih bersifat inisiatif sosial dan pendidikan. Tujuannya meliputi peningkatan kesadaran hidup sehat melalui olahraga, mendorong inklusivitas melalui program FIFA Football for Schools, hingga kampanye penting melawan pengaturan skor dan doping. Namun pada tahun 2025, FIFA memutuskan untuk menaikkan level kolaborasi ini ke level yang lebih kompetitif dan strategis dengan memperkenalkan FIFA ASEAN Cup sebagai sebuah turnamen resmi yang berada langsung di bawah struktur administratif dan payung regulasi FIFA. Lalu, apa yang membuat FIFA ASEAN Cup ini jauh lebih signifikan dibandingkan turnamen regional yang sudah ada sebelumnya? Jawabannya terletak pada statusnya, turnamen resmi yang diakui FIFA. Dengan status ini, seluruh pertandingan dalam FIFA ASEAN Cup akan masuk ke dalam kalender internasional FIFA, yang berarti klub-klub di seluruh dunia wajib melepas pemainnya untuk memperkuat tim masing-masing. Ini menjadi pembeda fundamental dan utama. Dengan Piala AFF yang selama hampir 3 dekade terakhir menjadi ajang terbesar sepak bola Asia Tenggara, selama ini Piala AFF tidak masuk dalam kalender resmi FIFA yang seringkali menyebabkan negara-negara kesulitan memanggil pemain bintang mereka yang berkarir di luar negeri, terutama di Eropa atau Timur Tengah. Kini negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand dapat menjamin skuad terbaiknya tampil di turnamen regional. Ini adalah jaminan yang pasti akan meningkatkan kualitas pertandingan dan daya tarik turnamen secara drastis. Mengenai formatnya, meski detail resmi belum diumumkan, FIFA telah mengindikasikan bahwa turnamen ini akan mengikuti pola sukses FIFA Arab Cup, sebuah ajang yang berhasil diadakan di Qatar pada tahun 2021 sebagai uji coba menjelang Piala Dunia 2022. Format tersebut akan disesuaikan dengan total 11 negara peserta dari Asia Tenggara. Dengan masuknya Timor Leste sebagai anggota penuh ASEAN pada tahun 2025, prediksi kuatnya, turnamen ini akan menyediakan 16 slot tim. Sistem kualifikasi pra-turnamen kemungkinan akan diterapkan bagi negara-negara dengan peringkat FIFA yang lebih rendah. Kemudian, fase grup akan berisi 4 grup, masing-masing terdiri dari 4 tim, di mana 2 tim terbaik dari setiap grup akan melaju ke babak knockout 8 besar. Ini dirancang untuk membuat kompetisi tetap efisien namun sangat kompetitif. Namun di balik kabar baik ini, muncul tantangan serius berupa potensi konflik kepentingan yang kini menjadi sorotan utama di kalangan pengamat dan federasi sepak bola regional. Kehadiran FIFA ASEAN Cup memunculkan resiko dualisme turnamen dengan organisasi yang selama ini menjadi pengelola resmi kompetisi regional, yakni ASEAN Football Association atau AFF. Sejak tahun 1996, AFF telah sukses menggelar Piala AFF. Bahkan pada edisi tahun 2024, turnamen ini telah berganti nama menjadi ASEAN Cup dan diselenggarakan lagi pada pertengahan tahun 2026. Hadirnya turnamen FIFA ASEAN Cup dengan nama dan mencakup wilayah yang hampir sama, jelas menimbulkan kebingungan bagi masyarakat, penggemar, dan calon sponsor. Isu rebutan nama ASEAN Cup kini telah menjadi pembicaraan panas di kawasan. Di satu sisi, Piala AFF ASEAN memiliki sejarah panjang, basis penggemar regional yang sangat kuat, dan nilai emosional yang tinggi di mata publik.
Di sisi lain, FIFA Asian Cup menghadirkan status formalitas serta legitimasi global yang tak bertanding. Dipertandingkan langsung oleh badan tertinggi sepak bola dunia dan menawarkan peluang finansial serta eksposur internasional yang jauh lebih besar. Kondisi ini menimbulkan dilema yang sangat berat bagi negara-negara anggota ASEAN. Mereka harus menimbang, apakah mempertahankan loyalitas terhadap AFF yang telah menjadi tonggak sepak bola regional selama puluhan tahun, ataukah berpartisipasi penuh dalam proyek prestisius FIFA yang menjanjikan lompatan besar dalam hal kualitas dan keuangan. Beberapa pengamat khawatir jika kedua turnamen ini tidak dikelola dengan koordinasi dan sinkronisasi yang sangat baik, maka yang terjadi adalah perebutan panggung yang dapat merugikan ekosistem sepak bola regional secara keseluruhan. Bagi tim nasional Indonesia, kehadiran FIFA Asian Cup membuka babak baru yang penuh harapan. Selama ini timnas Garuda telah 6 kali mencapai final Piala AFF, namun belum berhasil meraih gelar juara. Turnamen resmi FIFA ini bisa menjadi panggung baru untuk menunjukkan kemajuan sepak bola nasional dengan kekuatan penuh. Yang terpenting, karena seluruh pertandingan akan diakui dalam penghitungan poin dan peringkat FIFA, setiap kemenangan di turnamen ini akan berdampak langsung dan signifikan terhadap posisi Indonesia di klasemen dunia. Selain itu, status turnamen yang diakui FIFA juga berpotensi menarik investasi baru di bidang olahraga, termasuk peningkatan fasilitas latihan, pengembangan stadion berstandar internasional, serta pelatihan tenaga profesional di bidang kepelatihan dan manajemen. Secara regional, FIFA Asian Cup adalah katalisator untuk memperkuat identitas sepak bola Asia Tenggara. Kawasan ASEAN yang dikenal memiliki fanbase terbesar di dunia, kini dapat menunjukkan potensinya sebagai pasar dan pusat pertumbuhan sepak bola yang setara dengan kawasan Eropa, Afrika, atau Amerika Selatan. Negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia bahkan telah menyatakan minatnya untuk menjadi tuan rumah edisi perdana, melihat potensi besar dari bidang ekonomi, pariwisata, dan diplomasi olahraga. Namun, sejumlah tantangan besar masih membayangi. Pertama, jadwal penyesuaian. Karena turnamen ini masuk kalender resmi FIFA, pelaksanaannya harus disesuaikan secara hati-hati agar tidak bertabrakan dengan agenda kompetisi domestik maupun Piala AFF. Kedua, pembagian wewenang. Diperlukan kejelasan regulasi dan wewenang antara FIFA, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, dan AFF dalam hal perizinan, regulasi pemain, dan hak siar. Ketidakjelasan di sini berpotensi menghambat lancarnya penyelenggaraan. Terakhir, pendanaan dan sponsor. Sebagai turnamen baru, FIFA Asian Cup memerlukan dukungan finansial yang kuat. Tetapi dengan campur tangan langsung dari FIFA, peluang mendapatkan sponsor global jauh lebih besar dibandingkan turnamen regional sebelumnya yang diharapkan dapat memperluas jangkauan penontonnya di seluruh dunia. Secara keseluruhan, peluncuran FIFA Asian Cup pada tahun 2025 ini menandai babak paling menentukan dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Ini adalah bentuk sinergi nyata antara FIFA dan ASEAN, bukan hanya dalam memajukan olahraga, namun juga memperkuat hubungan antar negara melalui bahasa universal. Kita nantikan bagaimana turnamen ini akan mengukir sejarah baru.